Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam kenal, nama saya Sofia Debi Puspa. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang diampu diantaranya yaitu Statistika dan Kontrol Kualitas, Kalkulus, Matematika Optimasi, Teori Probabilitas, dan Analisa Numerik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistik dan Kontrol Kualitas. Mata kuliah Statistik dan Kontrol Kualitas adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS pada semester 5 di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Mata kuliah ini berlangsung dalam 16 pekan per semester, di antaranya 7 pekan pembelajaran sebelum UTS, 1 pekan untuk UTS, 7 pekan pembelajaran sebelum UAS, dan 1 pekan untuk UAS. Kemampuan yang diharapkan dari akhir mata kuliah ini tertuang di dalam CPL dan CPMK mata kuliah Statistik dan Kontrol Kualitas. Terdapat 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL 3 dan CPL 4. Pada CPL 3, mahasiswa diharapkan mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium atau lapangan, serta menganalisis data untuk memperkuat penilaian teknik mesin. Selanjutnya, pada CPL 4, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik mesin melalui analisis dan interpretasi data. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 4, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar statistika, statistika deskriptif, membuat visualisasi data, serta mampu menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kaidah peluang. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi probabilitas variabel acak diskrit dan kontinu. CPMK 3 mahasiswa mampu merumuskan dan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pendugaan interval serta pengujian hipotesis. CPMK 4 mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan analisis regresi linier dan grafik pengendali Shewhart. Dalam menunjang proses pembelajaran, kami menggunakan referensi yang bervariasi. Di antaranya adalah buku statistik, teori dan aplikasi, Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Dasar-dasar statistika dengan software R, Introduction to Statistical Quality Control. Dan masih ada referensi lainnya yang dijadikan sumber pustaka pada mata kuliah ini. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah Statistik dan Kontrol Kualitas yaitu pengantar statistik, visualisasi data, kaidah peluang, distribusi probabilitas variabel acak diskrit dan kontinu, pendugaan interval, pengujian hipotesis, analisis regresi linier, dan grafik pengendali Shewhart. Sistem pembelajaran mata kuliah Statistik dan Kontrol Kualitas dilaksanakan secara luring dengan pendekatan student centered learning yang mengutamakan keaktifan dan kolaboratif mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Kegiatan perkuliahan mata kuliah Statistik dan Kontrol Kualitas terdiri atas yang pertama yaitu delivery. Pada awal perkuliahan, mahasiswa diberikan RPS dan kontrak belajar agar mahasiswa dapat mengetahui apa saja materi yang disampaikan ke depannya, bahan ajar yang digunakan, bobot penilaian, serta tata tertib antara dosen dan mahasiswa selama proses perkuliahan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Statistik dan Kontrol Kualitas diantaranya yaitu menggunakan metode Project Based Learning dengan disertai diskusi kelompok.
di mana dosen menjelaskan materi, selanjutnya mahasiswa berdiskusi terkait studi kasus yang diberikan oleh dosen dan mempresentasikan hasil dari diskusi mahasiswa tersebut. Mata kuliah ini juga menggunakan software RStudio Statistical Computing dalam menganalisis data statistik sebagai bentuk integrasi dengan teknologi. Materi ajar, buku panduan, serta pengumpulan tugas dalam mata kuliah statistik kontrol kualitas kami menggunakan Google Classroom. Kedua, yaitu interaction. Interaksi yang saya lakukan pada mata kuliah statistik dan kontrol kualitas, yaitu diskusi bersama mahasiswa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tidak jarang saya berkeliling di kelas memperhatikan mahasiswa untuk memastikan apakah mahasiswa telah memahami materi yang disampaikan, serta untuk mengevaluasi keaktifan dan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, assessment. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah statistik dan kontrol kualitas mencakup penugasan, UTS, dan UAS. Adapun pembagian bobot dari nilai akhir yaitu 35% penugasan, 30% UTS, dan 35% UAS. Penugasan berupa studi kasus dilakukan baik secara individu ataupun diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok, nilai diperoleh dalam bentuk presentasi kelompok. Sedangkan untuk UTS dan UAS, kami menggunakan rubrik penilaian essay assessment. Berikut cuplikan secara singkat mata kuliah statistik dan kontrol kualitas pada materi pengujian hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, apa kabar hari ini? Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah. Oke. Baik, hari ini kita di pertemuan yang ke-10 ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, mungkin kita berdoa dulu agar hari ini lancar dan materinya dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Muammar Dimas, Dewanto, Jet Aditya, Tanaya, April, Bambang. Oke, baik, kita sudah selesai absennya. Oke, masih semangat pagi ini? Oke, coba saya cek. Kalau misalkan saya ucapkan pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Ya. Coba saya cek dulu konsentrasi kalian sebelum kita mulai pembelajaran ya. Saya cek dulu ya konsentrasinya. Pagi, siang, malam, siang, sore. Kena ya. Sore gak ada ya. Oke, kita ulang lagi tes konsentrasi. Siang, pagi, malam, sore. Siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hari ini kita pada pertemuan ke-10, kita akan mempelajari materi pengujian hipotesis 1 rata-rata. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu memahami, menghitung, merumuskan pengujian hipotesis statistik suatu masalah di bidang engineering. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu merumuskan dan menghitung pengujian hipotesis 1 rata-rata. Jadi hari ini kita akan belajar pengujian hipotesis 1 rata-rata. Jadi nanti akan ada banyak pengujian hipotesis, ada 1 rata-rata, ada selisih, 2 rata-rata, dan lain-lain. Ya. Oke, kita review dulu materi sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat apa sih perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensia? Mungkin ada yang mencoba menjawab? Oke, silakan Monica. Kalau statistika deskriptif itu kita benar-benar visualisasi datanya, sedangkan inferensial itu kita mengambil kesimpulan dari sebuah data. Oke, ya betul sekali. Jadi untuk jenis statistika itu secara garis besar ada 2. Ada statistika deskriptif, ada juga statistika inferensia. Untuk statistika deskriptif itu sebetulnya kita hanya memvisualisasikan, mengumpulkan data, mengolah, tapi tanpa mengambil keputusan, ya, tanpa ada kesimpulan. Nah, namun hal yang berbeda jika statistika inferensia.
yaitu pada topik pengujian hipotesis di sini disertai dengan pengambilan keputusan. Jadi selain kita analisis data, nanti akan ada interpretasinya juga. Ya, jadi akan ada kesimpulan yang dimana datanya itu kita mengambil dari sampel untuk menduga karakter dari suatu populasi. Oke, kita review lagi. Apa sih yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Mungkin ada yang masih ingat populasi atau sampel? Silakan. Apakah yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Jadi kalau populasi adalah total keseluruhan dari subjek yang ingin diteliti, kemudian secara untuk sampel itu adalah sebagian dari total populasi itu. Oke, jadi untuk populasi itu adalah kumpulan dari data kita, gitu ya, koleksi lengkap dari semua elemen yang akan kita selidiki atau seluruh data. Namun untuk sampel adalah sebagian koleksi dari populasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah populasi semuanya, namun kalau sampel itu adalah sebagian, ya. Nah, untuk contoh populasi misal seluruh mahasiswa Trisakti, tapi yang ada di sini adalah sampelnya karena sebagian, gitu ya. Oke, untuk pengujian hipotesis satu rata-rata, apa sih yang dimaksud dengan hipotesis itu sendiri? Jadi hipotesis itu adalah suatu dugaan atau anggapan yang mungkin saja benar ataupun salah, gitu ya. Namun perlu diuji karena di sini nilainya bisa benar ataupun bisa salah. Namun hipotesis juga sebagai dasar pembuat keputusan, ya. Jadi hipotesis statistik itu adalah suatu proses untuk menduga tentang parameter ataupun karakteristik dalam populasi berdasarkan data pada sampel. Jadi nanti kalau kita sedang mensurvei gitu ya, survei Pilpres, datanya itu dengan menggunakan data sampel. Jadi tidak semua rakyat Indonesia itu disuruh mengisi survei. Ya, jadi hanya sebagian saja masyarakat di Indonesia. Sebagiannya ini kan namanya sampel, ya. Nah, nanti kita uji apakah karakteristiknya ini gitu ya, itu memenuhi karakteristik populasi atau tidak, gitu ya. Oke. Next, misal contoh lainnya, seorang ahli material gitu ya, dia misalkan suatu perusahaan memproduksi ban, dia punya ahli material, lalu menyatakan bahwa kalau ditambahkan suatu bahan baku, itu akan membuat ban tersebut menjadi lebih lama ya, dalam lama hidupnya atau sampai haus gitu ya. Jadi penambahan bahan baku di sini akan memperlama hidup ban hingga haus. Berarti hipotesisnya yaitu H0-nya adalah tidak ada pengaruh, ya, tidak ada pengaruh antara penambahan bahan baku. Lalu H1-nya adalah ada pengaruh antara persen kenaikan bahan baku dengan kenaikan lamanya hidup ban. Nah, ini yang akan diuji apakah klaim dari ahli material tersebut benar atau tidak, gitu ya. Lalu terdapat dua tipe hipotesis. Ada hipotesis satu arah, ada hipotesis dua arah. Untuk hipotesis satu arah, maka hipotesis alternatif menunjukkan tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau kurang dari atau lebih dari artinya kita melihat apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan gitu ya dalam sesuatu yang sedang diklaim atau menjadi pertanyaan atau menjadi suatu hipotesis. Nah, lalu di sini peneliti menginginkan perubahan satu arah, apakah terjadi peningkatan ataupun penurunan. Nah, contohnya misal suatu mobil, pengusaha ban mobil rata-rata produksinya tidak melebihi 400 pax gitu ya dalam satu bulan. Berarti H1-nya adalah mu kurang dari 400. Ini yang akan diuji gitu ya. Tidak melebihi itu apa? Kurang atau lebih? Kurang, makanya jadinya H1-nya itu adalah mu kurang dari 400. Ini akan diuji apakah benar atau tidak kalimat itu gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk daerah hipotesis satu sisi, bisa uji sisi kanan, uji sisi kiri. Kalau uji sisi kanan berarti daerah yang diarsir itu adalah daerah sebelah kanan. Tapi kalau uji sisi kiri, daerah yang diarsir adalah sebelah kiri. Nah, seberapa luasnya, seberapa besar probabilitasnya itu adalah sebesar alfa, ya, atau taraf signifikansi. Nah, lalu untuk hipotesis dua arah,
hipotesis dua sisi itu memiliki hipotesis alternatifnya atau H1-nya pasti ditandai dengan tanda tidak sama dengan, yang berarti bisa dua definisi, bisa meningkat ataupun menurun. Namun di sini peneliti tidak ingin melihat meningkat ataupun menurun, tapi hanya ingin melihat perbedaan saja. Jadi kalau kita pakai dua arah itu hanya bisa melihat oh ada perbedaan, oh tidak ada perbedaan. Tapi kita tidak bisa melihat oh ada kenaikan, oh ada penurunan, itu tidak bisa. Jadi hanya bisa melihat ada perbedaan atau tidak. Gitu ya. Lalu bagaimana langkah-langkah pengujian hipotesis? Untuk langkah pengujian hipotesis, yang pertama kita harus rumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, ya. Nanti kita harus lihat, kita akan gunakan uji satu arah atau dua arah, gitu ya. Kalau misalkan ujinya satu arah, harus perlu diingat, kita tentukan lagi apakah uji sisi kanan atau uji sisi kiri. Nah, ini bergantung dari penelitian kita, ya. Kalau uji sisi kanan, lihat nih, hipotesis alternatifnya H1-nya itu adalah lebih dari, gitu ya. Maka daerah yang diarsir adalah sebelah kanan. Tapi kalau misalkan uji sisi kiri, daerah yang H1-nya itu adalah kurang dari. Dan daerah yang diarsir adalah sebelah kiri. Lalu ke daerah yang diarsir itu daerah penolakan H0. Ya, perlu diingat daerah yang diarsir adalah daerah penolakan H0, lalu daerah yang bersih adalah daerah terima H0. Ya. Nah, namun bisa saja kamu menggunakan uji dua sisi ataupun dua arah. Jika dua sisi berarti H1-nya kita menggunakan tidak sama dengan, H0-nya menggunakan sama dengan. Uji dua arah berarti daerah yang diarsirnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Tadi daerah kalau dua arah sebelah kiri sama sebelah kanan di sini sebesar berapa? Alfa per 2. Di sini juga alfa per 2 ya. Jadi totalnya adalah sejumlah alfa gitu ya. Itu uji dua sisi. Nah, selanjutnya tentukan tingkat alfa atau tingkat nyata signifikan level yang bergantung dari peneliti. Nah, nanti gunakan distribusi normal jika datanya itu lebih dari sama dengan 30 ataupun standar deviasi diketahui. Selanjutnya cari nilai Z-nya, tabelnya. Tapi bisa juga kita menggunakan distribusi T jika data kita sedikit. Kalau data sedikit kurang dari berapa? 30. Jadi kalau data kita ada 18, saya pakai uji T atau pakai uji normal? Uji T. Tapi kalau data saya ada 100, saya pakai uji normal atau uji T? Oke, good ya. Nah, nanti di sini selanjutnya kita cari lagi nilai T tabelnya. Ya. Lalu kita hitung juga Z hitung dan T hitungnya dengan menggunakan rumus ini, ya. Lalu selanjutnya kita uji hipotesisnya, ya. Kalau misalkan daerah yang bersih itu terima H0, daerah yang kotor itu adalah tolak H0, ya. Lalu bisa juga kita melihat dari nilai p-value. P-value jika kurang dari alfa maka akan menjadi tolak H0, ya. Namun jika p-value-nya lebih dari alfa maka terima H0, gitu ya. Ini adalah ketetapannya. Oke, kita langsung aja ke contoh studi kasus, ya. Saya akan kirimkan data real di WhatsApp grup ya. Baik, contoh kasus di sini itu adalah suatu pengadilan akan dicari tahu lamanya penanganan kasus pada pengadilan tersebut. Di sini nanti akan ada 20 kasus tentang waktu penyelesaian pada pengadilan tersebut. Jadi kan mungkin di pengadilan tersebut beda-beda nih waktunya. Mungkin suatu kasus ada yang diselesaikan 18 hari, ada yang 40 hari, ada yang 60 hari, bergantung dari beratnya kasus gitu ya. Nah, ini mau dilihat apakah penyelesaiannya ini kurang dari 80 hari atau tidak gitu ya. Oke, datanya. Nah, ini datanya ya. Nah, ini adalah datanya. Jadi ada waktu penyelesaian kasus dari suatu pengadilan. Ya, di sini ada berapa data? Ada 20 data. Ya, berarti data pertama 43 hari, ada yang kasus diselesaikan 90 hari, ada yang 84 hari, dan seterusnya. Ada 20 data nih. Oke, sekarang kita pakai RStudio, ya. Kita gunakan RStudio.
Ada yang masih ingat bagaimana caranya melakukan import data? Klik file, terus import dataset, lalu pilih yang data kita apa? Data kita Excel, berarti from Excel ya. From Excel, lalu kita browse. Data kita tadi ini ya. Nah, ini kita pilih datanya. Lalu kita import, jangan lupa diambil dulu codingannya ya, buat ditaruh di R script. Nah, ini sudah terbaca datanya. Oke, datanya sudah terbaca. Nih ya, datanya sudah ada. Oke, sekarang saya ingin menguji klaimnya pengacara A. Kata pengacara, waktu penyelesaian di pengadilan tersebut adalah kurang dari 80 hari. Sekarang coba kita cek, benar atau tidak. Di sini kita mau mengecek apakah klaim dari pengacara A yang berpendapat bahwa waktu penyelesaian kasus di pengadilan kurang dari 80 hari atau tidak. Nah, karena di sini kalimatnya kurang dari 80 hari, berarti hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari 80. Berarti kalau H0-nya lawannya adalah lebih dari sama dengan 80. Oke, kalau kurang dari, berarti ujinya uji sisi kiri atau uji sisi kanan? Nice, uji sisi kiri ya. Uji sisi kiri. Berarti kalau misalkan uji sisi kiri itu satu arah atau dua arah ya? Oke, sip, satu arah. Nah, di sini kita uji sisi kiri ya. Nanti gambarin kurvanya. Ujinya adalah sisi kiri, langsung. Ini luasnya adalah seluas alfa tapi sebelah kiri, gitu ya. Berapa tingkat kepercayaannya? 95%. Berarti yang diarsir berapa persen ya? Berapa persen? 5%, betul. Karena alfa itu adalah 1 dikurang tingkat kepercayaan, berarti 0,05 atau 5% ya. Berarti di sini adalah seluas 5%. Oke. Nah, di sini kita gunakan distribusi T, berarti pakainya adalah QT berapa luasnya? 0,05 lalu degree of freedom. Tadi kan datanya ada 20, berarti degree of freedom-nya berapa? 19, N-1 ya. 20 min 1 adalah 19. Berarti degree of freedom-nya adalah 19. Nanti kita menggunakan R untuk mencari nilai tabelnya. Berarti di sini adalah QT dari 0,05, degree of freedom-nya adalah 19. Nah, ini adalah min 1,729 ya. Berarti di sini adalah min 1,729. Min 1,729 ya. Daerah yang di sini adalah min 1,729. Nah, sekarang kalau kita mau lihat T hitungnya, T0-nya kita bisa gunakan R juga. Jadi kita bisa gunakan uji T ya, dengan menggunakan RStudio, yaitu dengan t-test, kurung buka, datanya, data kita adalah one sample t-test, lalu kita ambil variabelnya adalah variabel hari, ya. Nah, di sini kita ada codingan lagi alternatif, kita pilih less, lalu kita ambil nilai rata-ratanya, mu-nya berapa tadi di soalnya? 80, lalu confidence levelnya, tingkat kepercayaannya berapa? 0,95 ya. Confidence levelnya adalah 0,95. Nah, di sini kita lihat. Oke. Sekarang lihat T0-nya, kamu lihat ambil dari sini. Berarti T-nya berapa? 2,3008. Oke, ini cara satu ya. Ini cara satu dengan menggunakan nilai T0, lalu kita bandingkan dengan nilai QT yang ada di sini, nilai T-tabel. Ini adalah T-tabel.
Ini adalah batas dari T-tabel, min 1,729. Untuk 2,3 letaknya di daerah bersih atau di daerah kotor? Yang bersih ya. Berarti ada di sini ya. Sekitar di sinilah. Ini adalah angka 2,3008. Artinya kalau daerah yang bersih, terima atau tolak H0? Terima H0, betul. Berarti di sini adalah terima H0. Gitu ya. Kalau terima H0, berarti kalimatnya yang mana? Yang kalimat H0 atau H1? H0, berarti jadinya rata-rata waktu penyelesaian adalah lebih dari 80 ya. Berarti rata-rata waktu penyelesaian adalah lebih dari 80. Ataupun kita bisa gunakan kalimat lain, yaitu tidak cukup bukti bahwa rata-rata waktu penyelesaian adalah kurang dari 80. Karena tadi klaimnya si pengacara A itu adalah kurang dari 80 gitu ya. Jadi tidak cukup bukti nih pengacara A berpendapat bahwa waktu penyelesaiannya itu kurang dari 80. Ya itu tidak cukup bukti. Oke? Paham ya? Oke, kita akan coba latihan dengan menggunakan LKPD. Ya, saya bagikan dahulu, kita latihan. Oke, saya sudah bagikan LKPD-nya. Sekarang coba dikerjakan dahulu. Bisa dikerjakan secara kelompok ya, ataupun individu. Dipersilakan ya. Baik, sudah ada kelompok yang sudah menyelesaikan duluan. Kita akan dengarkan presentasinya terlebih dahulu ya. Silakan. Jadi dari soal kita mendapatkan bahwa untuk H0-nya adalah lebih dari 1200 dan H alternatifnya adalah kurang dari 1200. Kemudian dari data yang ada kita hitung T0-nya akan mendapatkan 1,375. Dan kita akan menghitung T hitungnya menggunakan codingan R, yaitu QT dari alfanya 0,05 dan DF-nya 9 dan didapat negatif 1,83. Kemudian kita bandingkan T0 dengan T hitung. Dari T0 berada di daerah bersih atau sebelah kanan dari T hitung. Kalau yang ini T-tabel. Ini T-tabel. Ini T-tabel, ini adalah T hitung. Nah, gitu. Oke, nanti kita bandingin T hitung sama T tabel. Gimana? Jadi selanjutnya kita bandingin T tabel dengan T hitung. Jadi di T hitung itu ada di sebelah kanan dari T tabel, yang berarti ada di daerah bersih, yang berarti menerima H0. Berarti tidak cukup bukti bahwa rata-rata penjualan kurang dari 1.200 unit. Oke, sama semua jawabannya? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa aja? Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ada berapa? Ada 2. Ada satu arah, ada 2 arah. Oke, kalau pengujian hipotesis itu ada satu arah, ada 2 arah. Kalau satu arah ada kiri, ada kanan. Nah, kalau misalkan kita dapat yang di daerah arsir, tolak H0 atau terima H0? Tolak H0. Tapi kalau daerah bersih, terima H0. Baik. Mungkin hari ini kita sampai sini saja pertemuannya. Oke, hari ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan singkat mata kuliah statistika dan kontrol kualitas yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait aspek pengajaran yang saya lakukan khususnya dalam mata kuliah statistik dan kontrol kualitas. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai atas kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.